Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Berbahagia sekali saya pada hari ini bisa menemani kembali para santri pesantren online yang saya cintai dan semoga dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi kali ini saya ingin menyampaikan satu kajian kontemporer tentang gaya hidup di era milenial. Bagaimana pola hidup dan gaya hidup generasi milenial. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang disebut dengan generasi milenial ini sebenarnya dibuka kerannya pada tahun 1980 hingga 1990, atau bisa dikatakan generasi milenial ini adalah generasi yang hidup di awal tahun 2000, di mana generasi milenial ini pola hidup dan gaya hidupnya dipengaruhi hampir sepenuhnya oleh teknologi, di mana teknologi ini yang digunakan oleh para generasi milenial ini adalah jaringan yang sudah mendunia atau yang akrab disebut dengan jaringan internet. Dan ternyata diakui ataupun tidak diakui, internet ini sangat besar mempengaruhi pola hidup dan bahkan gaya hidup manusia yang hidup di era milenial ini, hingga pengaruhnya sampai menimbulkan sebuah gejolak perubahan di segala sisi kehidupan manusia, sisi ekonomi, sisi pendidikan, sisi budaya, ataupun sisi politik, semuanya terpengaruh oleh internet yang sudah merajalela pada era milenial ini. Maka untuk mengerem laju yang sangat tidak mungkin direm ini, maka saya ingin memberikan satu kajian khusus tentang bagaimana keislaman. Islam menilai pola hidup ataupun gaya hidup di era milenial ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah satu fasal. I'lam, ketahuilah oleh kalian semuanya, annahu, bahwa sesungguhnya, kama yajibu ayyakunal ma'u halalan, sebagaimana wajib menggunakan air yang halal, yajibu ayyakunal ina'u, wajib pula hukumnya menggunakan ina, wadah, alladhi yu'a fihil ma'u jaizan isti'maluhu, wajib pula menggunakan wadah, di mana wadah ini yang nantinya akan digunakan untuk mencebok air ataupun digunakan untuk mewadahi air. Wadahnya pun itu haruslah termasuk wadah yang memang diperbolehkan dipakai oleh agama Islam. Oleh karena itu, wa bayyana al-musannifu, menjelaskan al-musannifu, siapa pengarang kitab ini, yaitu Syekhuna Kyai Haji Afifuddin Muhajir, fi hadal faslih, di dalam fasal ini menjelaskan ma kepada wadah, yahrumu, yang haram, istiqmaluhu, apa menggunakan ma, minal awani, nyatanya ma itu minal awani, dari beberapa wadah-wadah, wama, dan juga wadah, yajuzu, yang boleh digunakan untuk, wama yajuzu, dan wadah-wadah yang boleh digunakan. Wabada bil awwalan,
memulai siapa Afifuddin Muhajir bil awwali dengan tema yang pertama, yaitu wadah-wadah yang haram dipakai untuk digunakan. Haram untuk dipakai atau haram untuk digunakan. Faqala, lalu beliau berkata, wala yajuzu, dan tidak boleh, fi ghairi daruratin, tanpa kondisi darurat, tanpa kondisi terpaksa, lirajulin, bagi seorang laki-laki, awim roatin, ataupun bagi seorang perempuan. Apa yang tidak diperbolehkan? Isti'malu syai'in, menggunakan sesuatu. Nyatanya sesuatu ini min awanid dhahabi wal fiddah, menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. La fi aklin, tidak boleh digunakan wadah-wadah yang dibuat dari emas dan perak ini, tidak boleh digunakan fi aklin, untuk digunakan untuk makan, wala fi syurbin, ataupun digunakan untuk minum, sebagai piring ataupun sebagai gelas, wala ghairihima, dan juga tidak boleh dipakai untuk selain makan dan minum. Kawuduin, seperti dipakai untuk berwudu, wa ghuslin, dan juga dipakai untuk mandi, wa izalati najisin, ataupun dipakai untuk menghilangkan najis, wa kama yahrumu, dan sebagaimana haram, yahrumu haram, istimaluhuma, apa memakai keduanya, wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak ini, sebagaimana diharamkan dipakai, yahrumu aidan, haram pula, iktina'uhuma, apa memperoleh ataupun memiliki wadah-wadah yang terbuat dari emas ataupun perak. Kenapa kok tidak diperbolehkan untuk memperoleh ataupun memiliki wadah yang terbuat dari emas dan perak? Karena dengan memiliki wadah yang terbuat dari emas dan perak ini memiliki potensi yang sangat besar untuk digunakan. Tidak mungkin orang itu hanya memiliki tanpa digunakan. Makanya untuk mengantisipasi menggunakan emas, wadah yang terbuat dari emas dan perak ini, tidak diperkenankan pula memilikinya, karena seperti yang saya utarakan lagi, ada potensi untuk digunakan. Min ghairi isti'malin, walaupun tidak dipakai, hanya disimpan sebagai pajangan saja. Wa yahrumu, dan juga haram, tolyu ina'i ghairin naqbi, apa menyepuh ataupun melapisi wadah selain emas, selain wadah yang terbuat dari emas dan perak, dilapisi bihi dengan emas ataupun dilapisi dengan perak. Ada misalnya wadah yang terbuat dari besi, tetapi lalu dilapisi dengan emas ataupun perak, itu pun juga tidak boleh. Wa kadzalika, demikian pula tidak boleh, haram hukumnya, isti'malul matliyi bihi, menggunakan wadah yang terbuat dari besi tetapi dilapisi dengan emas ataupun perak, haram juga dipakai. Isti'malul matliyi bihi, menggunakan sesuatu yang sudah dilapisi dengan emas ataupun perak. Ka khatami hadidin, seperti cincin yang terbuat dari besi. Tuliyah, yang dilapisi apa cincin ini, bidzahabi, dilapisi bidzahabi dengan emas. Lirrajuli, tapi haramnya kalau memakai cincin yang dilapisi dengan emas ini, lirrajuli, bagi seorang laki-laki. Cincin ataupun kalung saja yang terbuat dari besi yang dilapisi dengan emas itu dilarang atau hukumnya haram dipakai oleh laki-laki, apalagi kalung ataupun cincin itu terbuat langsung dari emas, itu tambah-tambah haram. In hasola, dengan catatan, in hasola, jika diperoleh minhu, dari lapisan itu, syai'un, apa sesuatu. Caranya untuk mengetahui apakah besi yang dilapisi dengan emas itu sudah ada emas dan peraknya, caranya ya harus dibakar. Kalaupun ada nantinya setelah dibakar itu ada lelehan emas dan peraknya, maka itu sudah termasuk sepuhan ataupun lapisan yang diharamkan dipakai kepada seorang laki-laki. Wa yajuzu, dan boleh, isti'malu ghairihima, memakai wadah ataupun lapisan yang terbuat dari selain emas dan perak, ai ghairid dhahabi wal fiddah, minal awani, berupa wadah-wadah, walau nafisatan, walaupun wadah yang terbuat dari selain emas dan perak itu nafisatan, bernilai, harganya mahal sekali,
kayakutin seperti permata yakut, wazabarjadin dan seperti permata zamrud. Walaupun nilai harganya, tetapi pertanyaannya lalu begini, kenapa laki-laki haram memakai emas, memakai kalung yang terbuat dari emas murni, ataupun gelang yang terbuat dari emas murni, anting yang terbuat dari emas murni, kalung ataupun aksesoris lainnya yang terbuat dari emas murni? Karena menurut penelitian medis, laki-laki ketika menggunakan aksesoris berupa emas itu sangat berpotensi terkena yang namanya penyakit Alzheimer. Apa itu penyakit Alzheimer? Penyakit Alzheimer ini adalah satu penyakit di mana ditandai dengan menurunnya kemampuan fisik ataupun daya ingat seseorang laki-laki. Ketika seorang laki-laki menggunakan aksesoris yang terbuat dari emas dan perak, itu efeknya akan meresap. Atom-atom yang berasal dari emas itu akan meresap ke lapisan kulitnya laki-laki. Ketika atom-atom emas yang meresap ke lapisan kulit laki-laki ini nanti akan mempengaruhi terhadap normalitas kencingnya. Biasanya urinnya itu akan berjumlah melebihi kadar yang normal kencingnya, karena dipengaruhi oleh atom-atom itu. Berbeda dengan wanita. Ketika wanita memakai aksesoris yang terbuat dari emas ataupun perak, memang ada atom yang berasal dari emas dan perak itu juga meresap ke dalam kulitnya. Namun atom-atom yang meresap dalam kulit itu nantinya akan dinetralisir, akan dibuang ketika perempuan itu mengalami darah haid, mengeluarkan darah haid ataupun mengalami menstruasi. Oleh karena itu perempuan tidak apa-apa, halal hukumnya memakai emas yang terbuat dari emas perak karena memang aman bagi kesehatannya. Tidak bagi laki-laki, karena laki-laki ketika memakai emas dan perak ini akan terkena penyakit seperti itu. Urinnya akan melebihi kadar yang normal sehingga dia akan kencingan terus. Oleh karena itu ketika kencingan ini tanda-tanda laki-laki itu tidak akan mengalami kesehatan yang prima. Kesehatan yang padahal laki-laki ini merupakan tulang punggung di dalam keluarga. Ketika laki-laki sudah tidak sehat, padahal dia menjadi tulang punggung di dalam keluarga, tulang punggung di bidang ekonomi, tulang punggung di bidang sosial, tulang punggung di bidang budaya ataupun di dalam agama, maka urusan-urusan ekonomi, sosial, budaya, agama ini akan terganggu karena laki-laki terkena penyakit Alzheimer yang mengakibatkan kemampuan fisik dan daya ingatnya ini akan menurun. Oleh karena itu Rasulullah melarang laki-laki memakai aksesoris yang terbuat dari emas dan perak. Tinjauan lain mungkin saudara-saudara bisa temukan dalam kajian-kajian ustadz-ustadz yang lain. Saya hanya mampu mengkaji kenapa laki-laki diharamkan memakai emas hanya dari sisi medisnya saja. Mungkin para santri pesantren online bisa menemukan kajian lain dari sisi ekonomi, dari sisi budaya dan lain-lainnya. Kenapa emas diharamkan bagi laki-laki? Mudah-mudahan barokah manfaat. Sekian pertemuan edisi kali ini. Mudah-mudahan doakan saya, mudah-mudahan masih dijaga kesehatannya oleh Allah, dan saya juga berdoa mudah-mudahan para santri pesantren online juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.